Ada sebuah peristiwa yang terjadi di zaman dahulu di mana bangsa Israel waktu dia keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Peristiwa ini ada di Bilangan pasal 11. Bercerita tentang bagaimana bangsa ini pada intinya dia komplain sama Tuhan tentang segala kenikmatan yang dia dapatkan di waktu di Mesir, dan mereka ini sepertinya tidak puas walaupun sudah diberi makan mana, dan bangsa ini tetap komplain. Dan kita bisa lihat di Bilangan pasal 11 ayat 5, dia komplain tentang segala kenikmatan, dia bisa makan ikan. Terus kemudian di pasal 11 ayat 6 dia bilang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, lalu persoalan itu disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Nah, Musa sebagai pemimpin mereka menyampaikan itu kepada Tuhan. Di pasal 11 ayat 13 dikatakan begini, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat mengikul tanggung jawab atas segala seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi Musa ini sudah kewalahan hadapi bangsa ini yang intinya mereka minta sesuatu lebih, minta daging gitu. Lalu di pasal 11 ayat 19 Tuhan berespon sama mereka, sama Musa. Jadi Tuhan bilang gini, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Jadi dimaksudnya itu Tuhan mau kasih daging. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Nah, lalu Musa berkata lagi bahwa di pasal 11 ayat 21 ini bahwa gini, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Maksud Musa, ini banyak. Mau berapa daging yang harus disediakan buat 600.000 orang. Nah, kemudian di pasal 11 ayat 23, Tuhan berespon ngomong gini, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini Tuhan ini benar-benar udah tegas ngomong bahwa dia itu sanggup. Dan dia ngomong, engkau akan lihat firmanku itu terjadi kepadamu atau tidak. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu terkasih, di pasal 11 ayat 31 dikatakan, bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Lalu dibawa burung-burung puyuh itu dari sebelah laut. Dan kemudian dikatakan di sini dihamburkan ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya dari segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi 2 hasta itu kurang lebih 0,91 meter, berarti 1 meter kurang. Lalu orang tersebut, bangsa Israel, bisa nangkap burung itu dengan mudah. Dan di pasal 11 ayat 32 dikatakan gini, pasal 11 ayat 32 dikatakan gini, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer.
Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Nah, Bapak Ibu terkasih, di sini perlu dicatat bahwa 1 homer ini itu kurang lebih 220 kilo. Jadi kalau 10 homer itu berarti 2,2 ton. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Di sini kan dikatakan dia kumpulkan burung puyuh itu, lalu kemudian dia menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Maksudnya itu dia itu jemur burung-burung tersebut. Jadi dia kayak macam diawetkan, ya kan? Nah, yang jadi masalah ini, persoalan ini di pasal 11 ayat 33 juga dikatakan bahwa selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bapak Ibu terkasih, rakus ini adalah persoalan yang serius sampai Tuhan memukul bangsa itu dengan sebuah tulah yang sangat besar. Dan rakus ini menyebabkan Tuhan benci sama bangsa Israel yang saat itu rakus. Dan sangat mengerikan kalau Bapak Ibu terkasih lihat, daging masih ada di mulut, masih belum puas, tetapi dia sampai dia kumpulkan 2,2 ton, itu mau dihabiskan gimana? Saya berpikir bahwa begini Bapak Ibu terkasih, bangsa Israel ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli sama orang lain. Yang kedua, mereka takut bahwa untuk besok harinya tidak ada makan. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya mau bilang, kalau kita belajar dari kisah ini, kita akan tahu bahwa kita memang butuh makan, Bapak Ibu terkasih. Makanan itu merupakan bagian dari kelangsungan hidup seorang manusia untuk kesehatan. Tetapi saya berkata, kerakusan bisa membuat kesehatan seorang bermasalah. Fakta medis mengatakan bahwa takaran perut manusia itu ada batasnya. Dan sesuatu yang dimakan berlebihan itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Pak, Bu, makan boleh, asal jangan berlebihan. Kalau kita dikasih berkat melimpah, itu bukan berarti kita bisa habiskan semuanya. Contoh, saya kasih gambaran ke Bapak Ibu terkasih. Daging babi, durian, dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi ketika saya melayani di berbagai gereja yang ada, jemaat kadang memberikan kepada saya itu jumlah yang tidak sedikit. Maksud saya pernah di Kalimantan Barat, waktu lagi musim durian, saya bisa mendapatkan 1 dus besar dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang begini Bapak Ibu terkasih, ketika saya mendapatkan itu semua, saya tidak akan menghabiskan itu semua, karena itu rakus. Dan saya pastinya cuma hanya mencicipi beberapa buah, dan sisanya saya bagi kepada teman-teman hamba Tuhan, bagi kepada jemaat, dan lain sebagainya. Dengan begitu, saya tidak akan kena yang namanya kolesterol, tensi tinggi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, orang-orang kan kalau bertemu dengan saya selalu berkata, Evangelis Hendrik, dari tahun ke tahun, badannya tetap sama. Ya, saya akan menjawab mereka, rahasianya, saya tidak mau rakus. Apalagi semakin kita berusia, kita harus jaga makan dan jangan rakus. Kita harus melatih diri kita untuk berkata, cukup, dan hindari perilaku rakus itu. Yakin bahwa berkat Tuhan yang kita terima setiap hari, itu cukup dan pasti ada dan ada dan ada lagi di keesokan harinya. Sehingga kita tidak akan bersifat rakus. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau bicara, Bapak Ibu lihat, kita punya tubuh, itu kan sebenarnya dampak dari apa yang kita makan. Kalau kita masukkan banyak, perutnya pasti membesar, badannya pasti membesar. Dan saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih, saya melihat dari fakta medis yang ada,
bahwa orang yang overweight itu sangat berbahaya. Itu bisa rentan dengan kena tensi, kena kolesterol, dan kena serangan jantung. Dan itu sangat tidak bagus untuk kelangsungan hidup. Kalau kita mau hidup kita panjang umur, maka kita harus bisa menjaga makan. Kita harus menghindari yang namanya rakus. Rakus ini bukan berbicara juga tentang soal makanan. Bapak Ibu bisa lihat orang yang rakus dengan materi, jabatan, itu tidak kalah membahayakan. Dan sedapat mungkin kita harus hindari itu semua. Jangan kita menjadi orang yang rakus. Bapak Ibu terkasih, saya teringat dengan doa Bapa kami. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Bukan kita harus rakus, harus mengejar semuanya yang sudah kita miliki, masih belum puas. Kita mau lagi, mau lagi, mau lagi. Dan itu akan menjadi sebuah jerat dan merusakkan hidup kita. Bapak Ibu terkasih, hari ini ingatlah pesan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana kejatuhan bangsa Israel karena rakus. Mari kita introspeksi diri dan kita hindari yang namanya rakus. Kita bisa melihat apa akibatnya ketika bangsa Israel rakus. Tuhan membinasakan mereka semua. Dan saya percaya pesan ini bukan hanya berbicara tentang soal makan, tapi berbicara juga tentang bagaimana kita jangan rakus terhadap masalah materi, jabatan, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.